Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah wa ummahati a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat teriring serta tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Pada pertemuan malam hari ini, hendaknya kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Karena kita juga harus tahu berapa banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Tak terhingga. Namun, apa daya? Itulah diri kita, manusia, yang tak luput dari kekeliruan, kesalahan, kekhilafan. Di antara kekhilafan yang paling besar, yaitu tarku talabil ilmi, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan kita tidak mau, enggan untuk belajar ilmu agama. Padahal ilmu agama adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang rabbani, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan memiliki sebuah tujuan yang jelas. Tidak lain dan tidak bukan liya'budun, untuk menyembahnya, untuk mengesakannya. Begitu pula apa yang kita saat ini pelajari, ilmu alat yang mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam. Ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan yang berlipat ganda. Sehingga kita tahu apa yang menjadi skala prioritas kita dalam menuntut ilmu. Tentu faidah yang sangat besar ketika kita mendengarkan, mentelaah perkataan orang-orang soleh. Di antaranya adalah para ulama yang mengajarkan ilmu kebaikan dunia akhirat. Maka dari itulah mukaddimah pada malam hari ini menerangkan bahwa
sebab dari yang namanya kejelekan, keburukan, ya. Dan yang paling terbesar apa saja sebab itu? Saat ini kita menuntut ilmu sebab kita mendapatkan kebaikan. Saat ini kita belajar sebab untuk bisa mendapatkan ajran azimah, pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar. Bagaimana tatkala seseorang ya terikat dengan kegelisahan, dengan sempitnya jiwa saat kita menuntut ilmu terasa hampa. Saat kita beramal soleh, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, murid sekaligus ulama yang terkenal di Suriah, murid dari Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengungkapkan, dan kita wajib untuk mengambil faedahnya dari segi bahasa dan dari segi maknanya. Apa yang beliau katakan? Wa min a'zami asbabi dhiqis sadri at-ta'alluqu bid-dunya wa syiddatul hirsi 'alaiha. Wa min a'zam, kita lihat dari segi bahasa, kelas E. Kita semua tahu salah satu jenis kosakata di dalam bahasa Arab adalah huruf jar. Dan di sini terdapat huruf jar. Ya. Ada kata min adalah huruf jar. Dahulu kita pernah belajar ada 9 huruf jar. Ya. A'zami asbabi dhiqis sadri. A'zami kita sudah belajar setelah huruf jar pasti berharokatkan kasrah. Ya. Asbabi dhiqis sadri. Kita sudah pernah belajar tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini adalah mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaihi. Mim adalah mudhaf. Mim dan hamzah mudhafun ilaih. Ya, kaidah ini akan terus ada ya, dimanapun kita belajar bahasa Arab ada namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Lalu nanti juga ummahat akan belajar nih kan karena kita di kelas E, jadi dibatasi sampai di sini yang kita ketahui ya di kalimat ini. Meskipun nanti ada lagi penjelasannya tentang asbabud dhiqi itu adalah apa. Ya. Lalu kita juga sudah pernah belajar ummahat murajaah tentang susunan mubtada. Mubtada dan khobar. Ya. At-ta'alluq adalah mubtada, bid-dunya adalah khobar. Wa syiddatul hirsi 'alaiha. Wa syiddatul hirsi adalah mubtada. Di mana di dalam mubtada ada yang namanya mudhaf. Al-hirsi adalah mudhafun ilaihi. Ya.
Dan apabila ada mubtada, pasti ada yang namanya khobar. Nah, ini adalah khobarnya. Ya, ya. Tidak perlu mungkin dijelaskan secara detail, ya. Mubtada, khobar, mudhaf, wa mudhafun ilaih. Yang pasti mubtada dia di depan beralif lam, ya. Khobar itu setelah mubtadanya. Ya. Lalu mudhaf dia wajib nakirah, tidak beralif lam. Mudhafun ilaih wajib beralif lam. Ya. Sesingkat itu kita belajar tentang qawaidul lughawiyah, kaidah-kaidah bahasa. Ya. Dari segi arti, kita juga mengetahui jenis kata dan kosakata. Di antaranya wa min a'zam, dan dari. A'zam diambil dari kata azama. Mungkin pernah mendengar kata azim. Ya, apa artinya azim? Umahat. Besar ya. Iya, Paling besar. ya. Azim, al-azim maha besar. Kalau a'zam paling Nah, besar. paling besar. Paling besar. Ya. Dan dari yang paling besar, kita lihat secara bahasanya dulu ya. Ya. Asbabi diambil dari kata sababun. Apa artinya, Umahat? Sebab. 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 Apa itu sebab? Oh, Sebab. sebab bahasa Arab. Nah, Sesuatu yang akan mengantarkan pada sesuatu. mengantarkan pada sesuatu. Ya. Atau dorongan atau ya alasan. Ya. Atau faktor. Ya. Muradif dari yang namanya sebab. Ya. Jamaknya adalah asbabun. Pernah mendengar ya? Asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Dhiqi sadri diambil dari kata doyikun. Pernah mendengar kata doyik? Doyikun. Artinya sempit. Ya. Artinya sempit. Lawannya apa? Wasi'an. Wasi'un. Ya. As-sadri diambil dari kata sodrun. Dada. Dada. Maka kalau kita artikan wa min a'dhami asbabi dhiqis sadri, jadinya apa? Dan dari sebab terbesar dari sempitnya dada. Dari sempitnya dada. Maka itu secara teks ya, secara bahasa. Nah, secara makna diartikan di antara sebab. Ya. Jadi min itu tidak harus diartikan dari, tergantung susunan kalimatnya. Bisa juga diartikan dari, dan dari sebab terbesar sempitnya dada. Atau di antara sebab terbesar sempitnya dada. Ya. Maksudnya apa? Doyiku sodri itu sempit dada tuh maksudnya apa, Umahat? Yang Umahat ketahui. Kayak gelisah, nggak tenang gitu. Waduh. Ini bukan curhat kan ya? Ya, gelisah, nggak tenang. Was-was. Gelisah, galau, merana. Gegana. Gelisah, galau, merana. Ya.
Di antara kegelisahan dalam menuntut ilmu apa? Takut salah. Di Nggak antara paham-paham. nggak paham-paham. Kaslan. Apa kaslan? Malas. Malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, dan lain sebagainya. Banyak ya. Ya, jadi masuknya itu banyak hal. Baik, sempit, sadr. Ya, ya. Sempitnya dada diartikan ya berbagai macam kegelisahan, ya, tidak tenang, was-was, ya. Nah, apa nih penyebab ya yang paling besar sempitnya dada? Penyebab dari yang namanya kegelisahan yang paling terbesar, kita bilang a'zam, yang paling terbesar. Ya, sampai tidak mau hadir ke majelis ilmu, ya. Wal billah wa na'udzubillah. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, at-ta'alluqu bid-dunya. Ta'alluq diambil dari kata allaqa. Ya, allaqa. Yu'alliku. Kata kerja. Ya, ada namanya suratul alaq. Ada namanya yakunu alaqatan misla dzalik dalam hadis. Ya, ya, disebut ta'alluq diambil dari kata allaqa, mengikat. Berarti kalau at-ta'alluq artinya adalah keterikatan. Ya, ini disebut masdar nih. Nanti Ummahat akan belajar tuh. Allaqa yu'alliku, ya, ta'alluqan atau allaqan, muta'alliqun muta'allaqun, allik la tu'allik, mu'allaqun mu'allaqun. Ya, keterikatan. Dengan apa Ummahat khobarnya nih? Bidunya. Keterikatan dengan Dunia. dunia. Maksudnya apa? Terikat dengan dunia. Cinta dunia gitu, cinta harta. Wah, ya, cinta dunia, cinta harta. Tapi bukan berarti tidak boleh nyari harta ya. Bukan berarti begitu. Ya, boleh cari harta. Tapi jangan sampai cintanya melebihi akhirat. Ya, ternyata karena keterikatan kita dengan dunia, ya, saling terikat, saling apa namanya, dorong-mendorong gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah was-was, kekhawatiran. Ya, kan kalau kita lihat dalam konteks belajar demikian. Ya, belajar untuk dunia yang ada adalah kegelisahan yang terus-menerus. Ya, mencari nafkah untuk dunia apalagi nggak ada habisnya. Angka itu tidak ada yang namanya unlimited, ya, tidak terbatas. Ya, atau limit ya, afwan, limit ya, ada batasnya. Nggak ada, unlimited angka itu. Tidak terbatas. Harta tidak terbatas. Orang paling kaya di dunia tetap masih dalam kondisi bekerja mencari harta. Nggak ada habisnya. Ya. Dan dunia itu adalah adna. Apa artinya adna? Eh, Hina atau di bawah ya? Ya, di bawah rendah. Ya. Kenapa disebut hina dunia itu? Dilaknat karena rendah. Rendahan. Dikejar dia lari, diam, ya, tidak dikejar dia datang. Ya.
Itu dunia. Ya. Dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar mutlak. Dunia. Ya, sudah dijadikan bahasa Indonesia dunia. Ya. Wa syiddatul hirsi 'alaiha. Syiddah. Kalau kita belajar ilmu tajwid ada namanya disyiddahkan, ada makharijul huruf, sifat huruf syiddah. Ya. Kalau kita belajar harokat ada namanya tasydid. Diambil dari kata syadda yashuddu. Ya, asal katanya syadda. Ya, yang artinya tarik. Ya. Atau kita sebut syiddah itu bermakna adalah qawi. Apa artinya qawiyun? Ummahat. Kuat Kuat, nih kuatnya. Kuat. Karena keras. bentuk ya keras. Kuat, keras yang berkaitan dengan itu. Ya, apalagi bentuknya idhofah, disandarkan kepada al-hirs. Ya, harasa. Mungkin pernah mendengar kata ihris, ahrasa. Al-hirs itu artinya adalah semangat, ambisi. Ya. Kuatnya, kerasnya ambisi. Ya. Ambisi terhadap alaiha. Atasnya, ha kembali kepada Kepada Dunia, dunia. 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 Ya, sering kita lihat ya, giliran baca Quran, ya santai. One day, one ayat, bukan one day, one juz gitu ya. Ya. Tapi ketika mempermasalahkan tentang dunia, itu sampai berkeringat, sampai banyak pikiran. Ya, asam lambung naik. Cuma gara-gara apa? Mempermasalahkan atau mikirin dunia. Ya. Nah, itu udah ciri-ciri tuh Mahat. Sempit dadanya. Ya, saya punya masalah nih. Ya, dipikirin. Masalah dunia dipikirin. Giliran masalah akhirat, ya itu kan belakangan. Ya. Belajar bahasa Arab juga sama. Cuman belajar bahasa Arab. Ya, cuman sepekan sekali. Ya, santai saja. Ya. Tapi ketika memikirkan dunia, Masya Allah, itu dipikirin nanti kalau punya anak bagaimana ya nafkahnya, yang difokuskan adalah pikiran ya, dipikirin bukan dijalankan dan bukan bagian dari ibadah. Nah, kalau bagian dari ibadah dia akan meyakini adanya rizki minallah. Ya, akdarillah, takdir itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Maka dari itulah kita berharap kepada ummahat bisa hadir bersama-sama meskipun qadarullah wa masyafa'al. Pada malam ini ada beberapa ummahat yang menyimak ya, termasuk Raisul Fasal, ketua kelas yaitu Ibu Erviani ya, sedang berhalangan hadir ya, kan tetapi kita tetap ya bersemangat berjuang bersama-sama ya mempelajari ilmu bahasa Arab. Yang namanya seleksi alam akan terus ada ummahat ya, apalagi baru kelas E ya di sini. Makanya kalau kita lihat belajar dari pengalaman yang sudah 7 tahun masuk 8 tahun yaitu di kelas BA ya, seperti yang paling dituakan mungkin Ibu Esa dan Ibu Dedeh mengenal Ibu Evi ya,
Ibu Marianti ada di kelas Ba ya, yang sudah lama itu akan merasakan perbedaan antara yang baru pertama kali masuk, beberapa tahun masuk, dan yang sudah paling lama ya belajar. Karena itulah kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Allahumma amin. Ummahati fillah rahimakumullah, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha? Yang a'zomi asbabinya itu naat man'ut apa bukan Ustaz? Nah, a'zami asbabi itu adalah ya ini tambahan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. A'zam adalah mudhaf, asbabi adalah mudhafun ilaihi. Ya. Itu enggak Diqi tanwin, yang kenapa? asbabinya enggak tanwin, Iya, asbabinya enggak tidak tanwin. asbabi tidak tanwin karena dia juga adalah mudhaf. Mudhof ke yang dikinya itu ya. Diqi, betul. Oh, Jadi dia bertumpuk ya di sini ini adalah mudhaf ya, afwan. Ini mudhaf yang pertama, ini mudhafun ilaih masih yang pertama, berikutnya ya. Ini adalah mudhaf yang kedua ya. Lalu yang ini deki adalah mudhafun ilaih bagi yang kedua. Dan ini adalah mudhaf yang ketiga, dan ini as-sadri adalah mudhafun ilaih bagi yang ketiga. Ya, seperti itu. Pasangannya ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Yang 1 dan 2 ini asbab ini mudhafun ilaih sekaligus mudhaf. Yang kediki adalah mudhaf ya, 2 3 juga mudhaf dan juga sekaligus mudhafun ilaih. Ya, as-sadri adalah mudhafun ilaihi. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? ahimna. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ya kita akan masuk berjuang kembali ya di dalam kitab Durusul Lughah. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? Kemarin tuh 85 ya? Terakhir Ya, tuh. 85 ya. Terakhir bagian 5. Kita masuk ke bagian 6 halaman 86. Ya. Silakan bisa dibuka di halaman iftahna fi safhati sitta wa thamanun. Sitta wa thamanun. Halaman 86. Ya. Bagi ummahat yang aktif bisa aktif ya untuk berdiskusi ya. Karena kita belajarnya adalah metode as-su'al wal jawab. Al-as'ilah wal ajwibah. Tanya jawab, ya, munaqasyah, ya, berdiskusi, ya, mengungkapkan ya bahan diskusi kita kali ini. Bagian 6. Halaman 86. Kita coba selesaikan nih pelajaran yang ke-14 ya, ummahat. Iqra'il misala thumma hawwilil jumal al-atiyah mithlahu. Sudah Ustaz di catatan saya. Sekarang yang Iya. pelajaran Kayaknya 15. itu yang kelas D tuh ya. Iya. Hah?
Sepertinya itu di waktu Ibu Esa di kelas Oh, D. oh gitu. Ini kan Oh iya, kita iya. masih kelas E. Iya, Iya. iya, kelas E. Jadi mohon dimaklumi ya dengan kondisi kita. Baik, Ibu Tina dan Ibu Yuna, ya, sudah dibuka di halaman 86. Sudah, Ustaz. Sudah ya, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagian 6, bacalah contoh, kemudian jadikan atau cobalah kalimat berikut ini sesuai contoh. Ya. Di sini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah domir munfasil. Contohnya huwa huma hum, ya, hiya huma hunna, antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu namanya domir munfasil. Yang kedua, kita belajar yang namanya fi'il madin. Ya. Fi'lun madin. Domirun munfasil. Ya, munfasilun. Ya, fi'lun madin itu diantaranya adalah ya menyesuaikan dengan domir munfasilnya. Misalkan antum, berarti kalau antum kata kerjanya zahaba menjadi apa? Zahabtum. Zahabtum. Ya. Kalau anti zahabti, ya. Kalau anta zahabta, itu ya. Itu adalah fi'il madhi. Ya. Ada di buku tasrif. Ya. Buku sorof. Langsung kepada latihan. Contohnya, anta zahabta ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Yang berubah ada dua kata. Anta jadi antum. Zahabta jadi zahabtum. Insya Allah ini sahlun jiddan. Kita coba pada latihan 6. Pada pertanyaan yang pertama. Kalimat yang pertama. Anta kharajta minal fasli. Maka dirubah menjadi apa, ummahat? Boleh dibaca? Jami'an. Antum Antum kharajtum Kharajtum minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Sahih. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum Fil fasli. Ya, engkau duduk di dalam kelas, kalian duduk di dalam kelas. Berarti mengerucut kepada orang kedua yang dibahas di bagian 6, domir untuk orang kedua. Atau kita sebutnya mukhatab. Kamu laki-laki, kamu perempuan, ya. Nah, di sini fokusnya kepada kamu laki-laki menjadi kalian para lelaki. Ya. Berikutnya, aina dhahabta ya akhi? Menjadi apa? Aina zahabtum ya ikhwani. Ya ikhwani. Dhahabtum aina dhahabtum. Sahih. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Jadi apa nih? Limadha kharajtum ya auladu. Ya auladu. Limadha kharajtum minal fasli ya auladu? Sahih, mumtaz, Masya Allah. Ya. Berikutnya, al-kalimatul jadidah. Unzurna ilal murabba. Artinya, lihatlah ke dalam kotak berikut ini. Ya. Al-kalimatul jadidah. Yang pertama adalah al-hafidu. Al-hafidu artinya adalah ibnul ibni au ibnul binti.
Apa artinya tuh? Al-hafid. Anaknya anak laki-laki atau anaknya anak perempuan? Anak perempuan. Cucu Ya. gitu ya. Cucu. Cucu laki-laki. Cucu. Al-hafid itu cucu laki-laki. Kalau cucu perempuan, al-hafidat. Al-Hafi. Oh iya, ada tamar butohnya. Ya, seperti itu. Ya. Apakah semua perempuan harus pakai tak marbutoh? Apakah semua gender ada tak marbutohnya harus jadi perempuan? Tidak. Ya. Kebetulan beberapa al-hafidu jadi al-hafidatu. Ya. Ibnun jadi Ibnati. ibnatun. Ibnatun. Ya, ibnun menjadi ibnatun. Ya. Contoh lain, waladun jadi apa? Waladatun. Waladatun. Walidun jadi Walidatun. walidatun. Betul ya? Betul. Waladatun. Ya, walidatun. Ya, ini jadi perempuan nih, tapi ada yang tidak jadi perempuan. Ya, tidak jadi perempuan tapi dia berubah menjadi mufrad, tunggal. Ya, ditambahkan tak marbutoh dia jadi mufrad. Contohnya, ya, al-baqaru. Apa artinya al-baqaru? Sapi. Sapi. Bukan sapi jantan. Betina. Ah, kan sapi betina bakorotun. Yang mana? Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, sapi Sapi. betina. Tapi kalau Al-Baqaru jadi apa? Sapi. Sapi-sapi. Seekor sapi-sapi. Jadi jamak. Ya, ya. Jadi tidak semua kaidah itu bisa dimasukkan ke dalam suatu kata. Ya, seperti itu. Sayarotun, apa sayarotun? Mobil. Mobil. Mobil laki apa mobil perempuan? Mobil aja. Ya, mobil aja. Jadi sayarun. Ada nggak sayarun? Nggak ada. Ya. Sayarotun ya mobil. Mau laki, mau perempuan ya mobil. Nah, inilah uniknya bahasa Arab. Ada beberapa pengecualian. Ya. Dan ingat ini hanya 2 gender ya, nggak ada 3 gender. Sangat disayangkan kalau ada 3 gender gitu ya. Dalam bahasa Arab sendiri hanya ada 2, mudzakkar dan muannas. Ya, ini al-hafid ya. Lanjut ya, jamaknya hafadatun di kitab ada tuh ya. Berarti di jamak apa nih? Mudzakkar, muannas, apa jamak taksir? Taksir. Hafadatun. Jamak taksir. Iya. Nggak mungkin hafiduna. Kalau hafiduna jadinya jamak mudzakkar. Ya, seperti itu. Karena ini kan laki-laki hafadatun. Oh, tapi kan ada tak marbutohnya. Nah, kalau ada tak marbutohnya untuk jamak tidak dikatakan mudzakkar muannas, tidak bisa diukur mudzakkar muannas dari tak marbutohnya untuk jamak taksir. Ya, Anda ulangi bahwa apabila sebuah kata yang berjamak yaitu jamak taksir memiliki huruf terakhir tak marbutoh, belum tentu dia muannas.
tergantung mufradnya. Semua kembali ke tunggal, Ummahat. Ya, kalau tunggalnya muannas bisa jadi ya jamaknya juga pasti muannas. Kalau tunggalnya mudzakkar, maka jamaknya juga mudzakkar. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insya Allah. Itu kasih ke Nah, berikutnya al-kulliyatu. Apa artinya al-kulliyatu? Jamaknya kulliyatun. Kuliah. Ya, apa kuliah? fakultas. Jurusan. Jurusan. Berarti Jurusan. jurusan Cinere kuliah ya. Gitu Bu Tina. Fakultas ya. Fakultas. Nggak salah jurusan yang dimaksud jurusan fakultas. Kenapa fakultas disebut kuliah? Diambil dari kata kulun. Apa kulun? Semua. Semua. Ya. Mau jadi dokter ya semua pelajaran dokter di kuliah kedokteran. Ya, mau jadi arsitek ya semua pelajaran arsitek adanya di jurusan handasah arsitek begitu. Makanya disebut dengan kuliah. Ya. Jamaknya adalah kulliyatun. Ya. Lalu ada namanya kulliyatus syariah. Apa kulliyatus syariah? Jurusan syariah. Ya, Hukum. Hukum. Jurusan syariah. Nah, kalau jurusan hukum kan kulliyatul hukum. Hukmi. Ya. Pemerintahan. Hukumiyah itu. Pemerintahan hukumiyah. Ya. Kalau jurusan syariah itu adalah syariatun Nabi. Ya. Kulliyatu usuluddin. Ya. Jurusan agama syariah. Ya. Seperti di Lipia Jakarta ada namanya jurusan syariah. Maksudnya jadi ya lulusannya nanti jadi apa? Ahli agama. Ya, jadi ahli agama. Gitu ya. Naam. Ya. Kulliyatut tijarah. Apa nih kulliyatut tijarah? Bisnis. Bisnis. Ekonomi ya, bisnis. Ekonomi. Bisnis. Ekonomi bukan. Oh, bisnis ya bisnisnya. Bisnis. Ekonomi. Kalau itu ekonomi apa? Iktisodi. Ya al-iktisadiyah. Ya. Apa bedanya ekonomi dengan Iktisodi. bisnis? Bisnis Kalau- bagian dari ekonomi. Iya, ekonomi itu kan lebih luas. Yes. Betul. Ya, bisnis itu lebih khusus ya. Menjurus. Iya, lebih menjurus. Ya, kayak dokter umum, dokter spesialis gitu ya. Ya, lebih dalam lagi. Fokusnya di bidang tijarah, perdagangan, bisnis, ya, usaha. Ya. Kalau ekonomi, ya, ada ekonomi Islam, itu nanti berkaitan dengan hukum ekonomi. Ya, secara umum. Ya. Ada namanya kuliahut tarbiyah. Ada lagi tuh. Yang sekarang dianaktirikan ya. Ya, oleh bangsa ini. Apa tarbiyah? Pendidikan. Pendidikan, umat. Ya. Pahlawan tanpa Tanda jasa. tanda jasa. Ya. Ya bukannya gimana-gimana gitu ya. Itu yang menjadi apa ya? Miris kita melihatnya, umat. Ya. Yang jadi PNS duluan yang kerja di SPPG ya. 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 Dan lebih besar. Ya,
Sedangkan kesejahteraan guru ya sangat disayangkan. Maka dikesampingkan anak-anak generasi sekarang kalau ditanya ya kuliahnya maunya apa? Ya jarang minta kuliah pendidikan agama Islam. Ya, bukannya tidak ada tapi tidak banyak. Bukan menjadi yang favorit. Di luar negeri ya itu jadi favorit umat jurusan pendidikan. Ya, betulan ada ikhwan kita yang menjadi guru ya di Swiss Rock. Apa Swiss Rock umat? Wis. Swiss ya. Itu luar biasa ya. Jadi guru di sana sangat dihargai. Itu di negeri non muslim. Ya, di negeri non muslim. Ya, di negeri muslim yang dihargai ya di Madinah gitu ya. Ya, di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Langsung jadi PNS ya kalau jadi guru. Ya. Dan kafalahnya takriban ya mi'a ya wa khamsun miliun ya rupiah. Berapa tuh Pak? Umahat. Mi'a wa khamsun ya fi kulli syahr. Setiap bulan. Mi'ah itu 100. Khamsun, ma mana khamsun? 5. Khamsuna. Khamsah 5. Khamsuna 50. 50. Ya. Ini ikhwan kita yang ngomong sendiri. 150 miliun. Ya, juta rupiah. Ya, Oke. dihargai ya. Ya, di mana pasarannya jadi kasir 50 juta kalau dirupiahin gitu ya, 60 juta. Yang kerja di pabrik 70 juta, 80 juta, ini gajinya 150 juta rupiah sebulannya. Kalau di kurs dirupiahkan. Ya, artinya ya itu tadi dihargai. Ini ya buruh pabrik dengan guru besaran buruh pabrik gajinya dibandingkan guru. Inilah yang menjadi ironis ya di negeri yang mayoritasnya muslim. Allah musta'an. Ya. Berikutnya ummahat ada al-akhu, jamaknya adalah ikhwatun wa ikhwanun. Apa artinya? Saudara. Saudara Saudara laki-laki. laki-laki. Jamaknya adalah ikhwatun, ada 2 ya. Dan Ikhwatun wa ikhwanun. ikhwanun. Ya, kalau biasa dengar kajian ada ikhwani fillah, ikhwani fiddin. Nah, saudara seagama. Saudara karena Allah, gitu ya. Ya. Ini penting juga ya. Lalu ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita juga pernah bahas ya. Sebelum ya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan diambil dari kata ahlun, keluarga. Ya, sambutan seakan-akan yang ada di hadapan kita adalah keluarga kita. Hangat itu, sambutan hangat itu ahlan. Wa sahlan diambil dari kata sahlun, sahula. Ya. Sahlun, apa artinya sahlun? Mudah. Mudah. Tadi ahlun arti keluarga, ahlul bait. Ya, keluarga. Ya, marhaban. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Selamat datang juga. Ya, tapi dengan penuh kehangatan. Jadi sebenarnya yang disebut selamat datang itu sebenarnya marhabannya umat. Ya. Ahlan wa sahlan itu adalah kalimat hangatnya. Jadi kalau ketemu, ya akhi marhaban bik. Ya, bika. Marhaban. Nah, itu selamat aja tuh, selamat datang biasa. Tapi kalau pendekatannya lebih, ya, apa namanya, lebih dekat gitu ya. Disebut ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, seperti itu. Berikutnya, Nasraniyun.
Jamaknya Nasoro. Apa ya artinya ini Nasrani? Nasrani. Orang Nasrani. Nasrani Kristen. Hah? Hati-hati dalam berbicara nih. Orang Indonesia beda nih. Orang Nasrani sama orang Kristen beda. Beda ya. Iya. Nasrani. Kristen itu Protestan. Kalau Nasrani itu bisa Protestan, bisa Katolik. Katolik. Ya, ya. Itu secara bahasa Indonesia ya. Nasrani itu ya orang Kristen, orang Katolik ya. Cabang apapun itu ya, ada Advan, ada HKBP, ya itu Nasrani juga tuh, ya disebut Nasrani. Diambil dari kata Nasoro. Apa Nasoro? Yansuru. Menolong. Yang menolong. Iya, yang menolong. Ya. Nasrullah. Idza jaa nasrullah. Pertolongan Ya. Allah. Iya, pertolongan Allah. Ya, artinya pertolongan Allah kepada Bani Israel terakhir itu siapa? Diutusnya siapa, Ummahat? Nabi Musa. Nabi terakhir Musa. yang Allah utus kepada Oh. Bani Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa? Israel. Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Bukan Isa. kepada Nabi seluruh Isa. umat. Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Alaihi salam. Bawa Injil. Iya. Jadi sebenarnya Allah berikan pertolongan ini terakhir, untuk terakhir kali kepada Bani Israel. Tapi diabaikan umat. Ya, menghasut gubernur ya Yerusalem pada saat itu, yaitu yang beragama paganisme, ya Pilatus ya kalau tidak salah gubernurnya, ya untuk menyalib ya Nabi Isa atas suruhan ya orang-orang Yahudi. Ya, gitulah jahatnya mereka. Orang-orang Yahudi ya, bukan Israel ya. Jangan, tidak boleh menghina kata Israel. Israel itu diambil dari Yakub alaihi salam. Keluarga dari Bani Israel. Ya, paham tuh nah insyaallah. Insyaallah. Nah, insyaallah. Baik. Berikutnya kuliatul tibbi. Apa kuliatul tibbi? Kita percepat. Kuliah TB. Kuliah kedokteran. Dokteran. Kuliatul Hmm. handasa. Muhandisun. Handasa. Teknik. Kuliah teknik. Iya, teknik atau arsitek gitu ya. Nanti teknik ada teknik sipil ya. Ada teknik ya macam-macam ya. ST nanti keluarnya jadi ST atau IR. Dulu kan IR ya. Sekarang nggak ada IR ya. Ya. Sudah tidak ada gelar IR ya. Diganti. Ya. Dan dustur. Apa ad-dustur? Ma makna ad-dustur? Hah? Kita sudah belajar juga, ada di buku nih. Ya. Dusturuna Al-Quran, dusturuna. Kitabuna. Pondasi. Ya. Konstitusi. Ya. Pedoman. Dustur itu pedoman. Ya. Yang terakhir Al-Yunan. Yang gampang ini. Yunani. Sahih. Negara ya. Balad Al-Yunan. Ya, negeri Yunani. Memang ini terkenal di zaman dulu ya. Sekarang sudah bangkrut ya negaranya. Seperti itu. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Kan Ustadz, yang ad-dustur tadi apa? Pedoman. Pedoman aja. Pedoman, konstitusi, fondasi,
Sebentar, Ya. kok ada kata itu di sini, Ustadz? Di buku kuning ya. Kalau di buku putih Iya, beda lagi. ada. Nggak, maksudnya di materi kita ada itu, ada kata itu. Ada. Oh, ada. Ada di Lupa ya. percakapan. Oh, Halaman sebelumnya di iya. percakapan tuh. 6 Ustadz. Nomor 1. Bisa dilihat. Dustur. Ya, dustur itu hanya ada di buku yang kitabnya warna kuning. Kalau kitab warna putih, kalau nggak salah kitabuna. Al-Mahkamah. Al-Quran. Al-Mahkamah. Al-Mahkamah, iya. Ya, kantor pengadilan. Oh, pengadilan ya. Betul. Pengadilan. Al-Mahkamah Hukumiyah. Pengadilan negeri. Negeri. Iya. Nah, karena Al-Mahkamah itu identik dengan pengadilan agama. Ya, karena hukum dari segala hukum adalah agama. Ya, seperti itu. Baik, untuk tugas, boleh ya, Ummahat tugas? Boleh nggak? Kalau nggak boleh, nggak usah. Tafadhol Ustadz, mangga. Alhamdulillah. Ya, untuk tugasnya adalah Ummahat mencari macam-macam jurusan di dalam bahasa Arab di luar kuliatul tarbiyah, kuliatul iktisadiyah, kuliatul syariah, kuliatul yang ada di kitab ya semuanya. Ya, minimal 5 mencari nama-nama jurusan. Nanti mohon diingatkan Ibu Dede untuk kita bahas. Insyaallah, Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, seperti itu. Cari macam-macam jurusan bahasa Arabnya. Iya, bahasa Arabnya. Siapa tahu kan, di antara ummahat punya anak yang mau kuliah ya. Ya, lalu kita ajarin nih, masuk ke mana? Kuliatul Iktisad ya. Kuliatul Tarbiyah. Itu kan jadi manfaat juga ya. Seperti itu. Atau mungkin cucunya Ibu Tina. Ya. Seperti itu. 5 kalimat, Ustaz. Ya, 5 jurusan. Cari 5 jurusan. 5 jurusan. Iya, jurusan apa aja yang belum kita bahas gitu ya. Seperti itu. Baik. Ini dulu mungkin yang bisa disampaikan ya, Ummahat. Ya, semoga Allah berikan mudahan bagi ummahat semuanya yang hadir di majelis ini, dan bagi yang belum hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam aktivitasnya dan senantiasa dalam naungannya dan bisa kembali hadir di majelis ilmu di pekan depan, insyaallah. Afwan Ustadz. Nah, mohon doanya Mbak Arli dan anak-anaknya sedang sakit. Oh, Mbak Ali itu Ummu siapa? Ummu Musa. Ummu Musa. Ummu Musa di kelas E juga ya? Naam Ustadz, gabung kelas E. Naam. Ya. Baik, kita doakan ya kepada Ummu Musa ya, dan juga keluarganya, anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqam. Amin. Allahumma amin. Baik. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik.